Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Salam dari negeri terindah, inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Tradisi ngabuburit menjadi bagian keindahan dari bulan Ramadan. Banyak orang melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Nah geng, kalau buatku sendiri ada cara lain yang lebih menyenangkan. Dengan tetap melakukan petualangan, mencari tempat-tempat terindah di bagian bumi ini, baik yang sudah populer atau justru yang belum banyak diketahui oleh orang. Nggak apa-apa, Jos. Hari ini aku melakukan perjalanan bersama Bang Jose di bulan Ramadan ini dengan tujuannya ya ngabuburit lah seperti kebanyakan orang, geng. Aku akan mencoba menelusuri sebuah curug yang masih berada di kawasan Geopark, Ciletuh, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pulang jam 5 aja deh. Jadi Tempat ini tidak terlalu jauh dari objek wisata lainnya. Seperti yang kita ketahui, Geopark menjadi zona wisata yang lengkap. Di antaranya pemandangan gunung, rimba, laut, air terjun, bukit-bukit, bahkan pantainya. Semua begitu indah tersaji dalam satu zona wisata populer di dunia. Ekosistem yang beragam membuat kawasan ini menjadi daya tarik yang sangat memikat. yang dari Curug Semar tuh. Jalan raya dengan pemandangan pantai di antara tebing dan curamnya jurang menjadi keunikan dan sensasi dalam melakukan perjalanan. Karena airnya ada nih. Tujuan eksplorasiku hari ini adalah Curug Semar. Ya kan, bening airnya. Nama yang disematkan seperti Ini lihat, geng. nama tokoh dalam pewayangan. Menuju Curug Semar. Lalu dari manakah Ya, sawah-sawah warga. asal nama Bagus itu banget. diberikan? Dan ini Jadi begini, geng. bukit yang ada di sini, geng. Di curug ini, bebatuan-bebatuannya itu memang bebatuan-bebatuan purba yang ada sejak ribuan tahun lalu. Dan di sekitar curug ini, bebatuan-bebatuan itu beragam bentuknya, lalu juga ukurannya, geng. Jadi sangat variatif dan memberi kesan saat kita berada di sana seperti kita tuh berada di masa lalu atau di zaman batu, geng. Lalu curugnya yang mengalir dari sebuah bukit batu yang bentuknya memang mirip sekali dengan sosok tokoh Semar di pewayangan. Adem. Jadi untuk itulah curug ini dinamakan dengan Curug Semar agar lebih mudah juga diingat dan dalam penyebutannya. Karena andai curug ini diberi nama Curug Ojos,
tentu nggak asik kan. Karena gini Bang Jo, berpuasa bukan berarti Terkesan aneh juga ya. aktivitas. Justru biar Oh ya waktu geng, terasa. di antara keindahan Jadi kita memang selalu saja tersimpan cerita misteri di dalamnya. Itu memang sudah menjadi bagian dari keunikan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dan curug ini bagi sebagian orang ini geng, dipercaya panjang perjalanan, sebagai kayaknya pintu aliran airnya tuh subur banget di sini, gerbang Bang. Bahkan aliran kerajaan di sumur itu jin yang sangat ada besar jaringan pipa warga ya, yang menguasai geopark ini, geng. saluran air dimanfaatkan untuk kebutuhan air. Bahkan, geng, di tempat ini juga dijadikan tempat ritual pemujaan Aduh, ya Allah, atau indahnya. penyembahan. Jadi ada sebuah pohon yang dianggap suci dan keramat dibalut dengan kain merah Bang, emang bersih. dengan sesajian dupa, kemenyan yang menjadi komponen wajib bagi setiap orang yang melakukan ritual. Oke. Nah, geng, perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tersesat cara berpikirnya, mindsetnya, mencari jalan Benar. cepat menuju kesuksesan, bersekutu dengan jin dan setan. Kenapa nggak bersekutu aja dengan Belanda, kan? Dan geng, mitos orang-orang yang ingin kaya, bahkan ini ingin naik jabatan, melakukan ritual penyembahannya itu di sini, geng. Kenapa Bang Sel? Aduh, Lelah apa gimana? pengen naik jabatan Tahan dong, katanya. jangan Kalau gue sampai sih naik kemana dong. jembatan. Aneh-aneh aja ya kan orang-orang sekarang. Oke deh, itu sisi lain dari keragaman sosial masyarakat Indonesia. Sekarang yang mau gue ulas tentang keindahannya aja deh. Dan sekarang ikuti perjalananku sampai ke titik akhir menuju aliran curugnya yang nanti tepat berada di lembah atau di celah-celah dari bukit ini, geng. Nah, geng, untuk menuju curug ini dari jalanan kita tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 500 meter aja mungkin menuju tujuan. Kita bisa melalui jalanan setapak, persawahan, lalu ada juga perkebunan, geng. Nah, di sini jangan terlalu khawatir karena kita juga bisa bertemu dengan masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari, yang berkebun, lalu juga yang bertani, bahkan juga ada saung-saung warga, geng, di sini. Jadi nggak terlalu takut sih ya. Dan sebagian jalannya itu sudah bagus banget, geng. Sudah ditembok, diberikan tangga-tangga agar kita lebih mudah, mungkin ya aksesnya juga lebih enak kan. Beda lagi kalau yang kita injak itu lumpur ya, apalagi kalau yang diinjak itu kaki. Nah, geng, asiknya lagi sepanjang perjalanan ini kita akan mendengarkan riaknya air, riuhnya suara alam, mulai dari pohon-pohon yang berbisik yang tertiup angin, lalu juga suara air yang mengalir dari sungai yang benar-benar bening dan bersih, geng. Tuh lihat kan, Bang Jose aja saking senangnya dia. Seperti itulah. Ini benar-benar ngabuburit yang gua rasa tuh berbeda banget, geng. Dan seumur hidup ya aku baru sih pertama kali ngabuburit dengan melakukan hal yang seperti sekarang, mengeksplor tempat wisata yang indah. Ini, geng, saking memang airnya ini bersumber dari hutan ya, dari gunung dan dari alam murni. Ini bening banget, bersih banget, geng. Sampai bebatuan yang ada di dasarnya tuh bisa kelihatan ya. Nah, andai aja Bang Jos itu nyelup ya di sungainya ini, di dasarnya, mungkin kita akan bisa melihat dia, geng. Dia mau sembunyi di bawah batu juga akan kelihatan di air ini. Saking beningnya. Lalu, geng, di antara sungai-sungai kecil ini ada bebatuan-bebatuan besar yang enak banget untuk dijadikan tempat duduk. Kita ngobrol santai,
Ya mungkin kalau bukan bulan Ramadan ya bisa saja kan sambil ngopi ya kan, atau seenggaknya bisa main gitar deh kayak gitu deh ya kan, sambil dengerin riak air. Ya Allah, ini benar-benar geng, aku sendiri ngerasa bahagia banget berada di sini geng. Rasanya waktu itu tuh nggak terasa banget. Nah lalu geng, untuk menuju ke tempat itu juga apabila memang aliran sungai ini deras, kita juga bisa melewati jembatan gantung atau jembatan bambu ini geng. Nah jadi memang objek wisata ini kita melalui tanah-tanah warga, karena memang tanahnya ini tanah milik ya. Jadi bukan tanah pemerintah geng. Kalau tanah pemerintah mungkin gue udah ambil nih tanah, gue bawa ke rumah. Tapi karena ini milik pribadi ya nggak bisa lah. Memang geng, untuk curug yang satu ini belum banyak orang yang tahu dan masih jarang dikunjungi oleh orang-orang ya. Makanya nggak begitu rame sih, dan asik juga. Tempatnya hening, tenang, sejuk, biarpun kita berada di tengah hari. Nih lihat gue sama Bang Jos, ganteng nggak sih kalau lagi puasa? Aduh, yang bilang jelek itu ngiri kayaknya nih. Rimbunan pohon yang berada di setiap sisinya menambah kesejukan dari tempat ini geng. Karena memang geng, bukan cuma bebatuan purba saja yang berada di sini, tapi pohon-pohonnya pun pohon-pohon yang sudah sangat langka itu masih ada di sini. Karena memang dulunya ini adalah hutan rimba geng, sebelum tersentuh dan dikelola menjadi objek wisata. Tapi kalau tempat ini, kalau aku lihat sih nggak terlalu serem geng, beneran asik pokoknya. Nah jadi kalau misalkan kalian juga pengen liburan ke sini bareng keluarga besar juga, pokoknya nggak akan nyesel deh. Gue sendiri kayaknya setelah hari ini mungkin di hari-hari selanjutnya atau di lain waktu gue pasti berkunjung lagi ke tempat ini, dan semoga kondisinya tetap seperti sekarang ya. Masih bisa melihat aliran airnya yang jernih tanpa sampah juga di sini geng. Bisa untuk mandi geng. Aduh. Tadinya sih geng, kalau nggak lemes ya, gue mau melakukan perjalanan itu melalui sungainya langsung. Iya ya Bang Jos ya. Tapi kayaknya itu alami Bang Jos. Ya udah kita lanjut jalan Bang Jos. Nanti kita baru menghabiskan waktu di sini mandi. Tuh lihat geng. Aduh. Sungai ini tidak terlalu dalam geng. Banyak sekali kolam-kolamnya yang mungkin kedalamannya itu paling dalam ya hanya 1 meter aja geng. Jadi ramah banget kan buat anak-anak untuk mandi di sini juga geng. Apalagi airnya yang bersih. Pokoknya kalaupun kita masak nih air ya, ini enak pasti rasanya geng. Pokoknya kalau untuk air minum kemasan mah lewat deh pokoknya. Bilang aja gak kebeli mahal. Nah geng, ada 2 opsi untuk menikmati pemandangan di sini. Yang pertama kita bisa melewati jalur utama atau jalur setapak untuk menuju ke curugnya. Atau sensasi lainnya kita bisa melalui jalur penelusuran sungai ini dari hilir ke hulu geng. Itu lebih asik geng. Karena untuk pijakannya, bebatuannya juga nggak licin-licin banget sih. Enak, seperti hamparan kayak gitu geng. Bebatuan besarnya ya. Aduh sejuk pokoknya.
Cuman Aduh, si abang ini kecapean kayaknya, dia duduk nih. Pasti dia lagi sesak. Sesak napas, belum kebeli ini baju lebaran. Aduh, belum apa-apa dia udah mikirin persiapan lebaran ya kan? Sebenarnya nih, kalau misalkan tempatnya dijadikan untuk syuting film, baik itu filmnya tuh film kolosal seperti film kerajaan ya, atau ceritanya itu di zaman dahulu ya, ini cocok tempatnya. Karena bebatuannya ini memang berkarakter banget, geng. Ini memang loh bebatuan purba, karena sudah dilakukan penelitian oleh Pak RT, Pak RW. disediakan. Aduh, ada ya Pak RT melakukan penelitian. Terurus kayaknya. Oh ya geng, di tempat ini sudah tersaji ya, Orang ada toilet yang disediakan. Itu kan toiletnya aja sampai rusak, geng. Karena jarangnya mungkin orang yang berkunjung ke sini. Jadi pasti nih yang ke toilet ini kalau malam kuntilanak, genderuwo, iya kan? Aduh, enak banget ya. Untuk makhluk gaib yang tinggal di sini udah disediain nih. Aduh, toiletnya aja mereka udah disediain, udah dibangun sama orang-orang sini, baik banget pengelolanya ya. kita sudah terlihat tuh curugnya. Oh ya geng, aliran sungai ini airnya tuh memang dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan air mereka, baik untuk irigasi, persawahan, ladang-ladang mereka, bahkan juga untuk mandi dan minum keperluan rumah tangga. Memang airnya layak banget sih. Aku jamin sehat, geng. Ambil gambar video, karena tadinya ya Sok. orang ngakean batu. Parman heula. Nah bahkan ada juga kan saung-saungnya di sini untuk teman-teman beristirahat nanti saat mau berkunjung ke sini apabila kecapean ya. Nah geng, sekarang jaraknya tidak terlalu jauh menuju ke curug itu, geng. Sekarang aku ingin melewati jalur sungainya langsung. Deras airnya sudah mulai terdengar kan dari jarak 50 meter, geng. Bagus banget ternyata curugnya. Curug ini memang ketinggiannya mencapai 20 meter aja, gak terlalu tinggi. Tapi deras air yang mengalir dan bentuk bebatuannya, itulah yang membuat curug ini terkesan sangatlah begitu indah. Lalu juga ada berdiri pepohonan-pepohonan yang sudah sangat langka ini masih berdiri kokoh di sini, geng. Ada pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Nih, kayak ini nih. Mungkin nanti ya kalau udah bulan Syawal, gue mau ke tempat ini lagi deh. Mau ajakin teman-teman lainnya, Bang Gusman dan Bang D, untuk masak-masak kayaknya di sini. Asik banget, geng. Sasang Rawayan, Kecamatan Simpenan. Bisa kita lihat kan aliran air yang mengalir, yang meluncur dari bebatuannya itu, geng. Ya ampun, baik aliran curug yang utama ataupun aliran-aliran kecil di sela-sela bebatuan ini, geng. Suaranya itu menenteramkan jiwa dan pikiran, menenangkan hati dan perasaan. Aduh, apalagi melihat bening airnya. Ini rasanya bukan cuma penglihatan aja yang dimanjakan, seluruh tubuh
sampai ke jiwa pun dimanjakan dengan suasana ini, geng. Kita sudah mendengar lagi suara air yang deras yang dimiliki oleh Curug Semar. Ukuran bebatuannya yang besar, ini juga bisa kita manfaatkan untuk spot foto, geng. Duduk di atasnya, bersandar, atau bahkan juga bisa kita tiduran, geng. Asal jangan sampai tiduran sampai pagi aja ya, malam-malamnya bisa digondol genderuwo. Lihatlah, aku aja kan sedang duduk-duduk di atas batu, menikmati suara air yang deras, geng. Nah, geng, bebatuan bukit inilah yang dinamakan Semar itu, geng. Bentuknya memang mirip banget kalau dari bawah kita lihat sampai ke atas ya. Ada memang bentuk perutnya, kepalanya. Seperti yang kita ketahui, tokoh Semar adalah tokoh yang memang memiliki perut yang buncit kayak Bang Jos. Aduh, ini bener, bentuknya tuh mirip banget, geng. Cuman kita harus menggunakan imajinasi yang tinggi ya, agar bisa melihat dengan jelas. Nah, inilah, geng. Ada sebuah pohon yang diikat dengan kain merah. Satu hal lagi yang belum aku ceritakan, bahwasanya di atas curug ini atau di ketinggiannya itu ada sebuah pondok, geng, atau sebuah saung kayak gitu. Entah itu buat apa ya. Nah, ini adalah sebuah pohon yang dikeramatkan, geng, sampai dibalut dengan kain merah. Lalu ada sesajian di bawahnya. Di mangkok itu ada kemenyan, ada dupa, dan ada juga kertas. Entah kertas itu buat apa ya, gue sendiri gak tahu nih. Jadi kalau malam hari atau pada hari-hari tertentu, orang sering melakukan ritual di atas batu ini, di bawah pohon ini. Ada sebuah pohon yang diikat dengan kain merah. Mungkin ini tempat untuk sesajen ya, karena aku temukan di sini ada sebuah perapian, ada dupa, lalu juga ada kertas ya. Pohonnya rindang banget, bagus pohon itu. Mungkin tempat ini dijadikan tempat ritual juga kali ya. Ini, geng. Tapi gue sendiri baru tahu loh, geng. Ternyata di curug ini ada hal yang kayak gini juga. Alhamdulillah Melakukan kedatangan di sini. Ini bagus banget. Curugnya kebetulan debit airnya tuh lagi besar, guys, dan bening airnya. Sebenarnya mereka tidak. Jadi gue udah nggak tahan banget nih, udah pengen nyebur. Ya, Sementara Bang Jos sudah siap-siap. permen lagi juga bakal kita kasih. Jadi terang aja, geng. Meminta itu tetap pada Jos, satu zat yang paling
Tas ini bawa. sempurna, Drone. yang serba maha, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Aduh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini licin banget. Hanya ke situlah kita Karena bebatuannya berlumut. meminta pertolongan, meminta apapun, karena Tuhan beda dengan manusia. Kalau manusia diminta itu pasti ngerasa bosan ya, sering diminta. Tapi kalau Tuhan justru menunggu Biar lebih manusia-manusia yang selalu berdoa, meminta apapun itu. Allah, lihat ada airnya. Dan bisa kita lihat juga, geng. Kebetulan banget Kalau kita lihat udah dari atas, bukit-bukit di sini tuh indah banget ya kan. gede sih. Hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput saja yang hijaunya itu luar biasa. Sehingga kita kalau misalkan ada di atas puncak gunung ini atau bukit ini, kita bisa melihat lautan yang ada di seberang sana, geng. Di mana tempat aku tadi berhenti untuk parkir motor, geng. Terlihat dari sini, saking tingginya tempat ini. Keren dan asik kan? Aduh, andai aja sama teman-teman yang lain, mungkin aku bisa melakukan pendakian dari bukit-bukit yang ada di sini, geng. Sebuah pondok yang dibangun di atas curug ini katanya itu dijadikan tempat peristirahatan, geng. Atau tempat beristirahat orang yang mungkin memiliki tempat ini. Atau entahlah, itu hanya sebagian informasi aja yang ku dapat ya, dari bertanya sama warga yang berada di sini, geng. Atau yang ada di ladang, geng. Rasa-rasanya, geng, seharian saja tidak cukup rasanya untuk menikmati keindahan dari tempat ini. Kesejukannya membuat pikiran ini terasa sangatlah tenang. Lebih tenang lagi jika kamu ada di sini. Oh ya, geng, ini kolong tepat yang berada di bawah curug ini tidak terlalu dalam, geng. Hanya 1 meter aja kedalamannya. Lihat aja kan, Bang Jos aja sampai seneng banget dia berenang di sini, geng. Karena airnya itu beningnya luar biasa, sampai kita bisa melihat dasar bebatuan-bebatuan yang ada di bawahnya, geng. Sampai aku sendiri melakukan penyelaman di sini, geng. Luar biasa kan? Nah ini, geng, saung yang tadi ku sebutin. Lihat ya, geng, derasnya air curug yang mengalir, yang meluncur dari atas bukit ini. Kalau kita berada di bawahnya, apalagi sampai kena air di curugnya itu, punggung itu berasa dipijitin, geng. Beneran enak banget. Aku aja nih sampai melakukan terapi di sini sama Bang Jos. Karena badan yang tadinya pegel, bahkan lemes ya. 20 menit perjalanan dari parkiran aku menuju ke sini tuh ya lumayan lelah lah. Apalagi dalam kondisi yang memang sedang berpuasa ya, geng.
Tapi sih ketika mandi di sini, kayaknya nih aku seperti 100% pulih kembali staminaku. Energiku bertambah, saking bahagianya, saking senengnya bisa menikmati alam sambil ngabuburit, geng. Hal yang seperti ini tuh suasana yang paling didambakan oleh orang-orang atau masyarakat perkotaan yang jauh dari alam yang sebenarnya, alam yang masih alami, geng. Tanpa ada dinding pembatas, gedung, perhotelan, lalu bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia. Beda rasanya kan dengan kita berada di sisi alam yang sebenarnya. Rasanya itu memang teramat sangat jauh berbeda. Nah, buat teman-teman yang memang kalian ada di perkotaan yang ingin menikmati suasana seperti ini, yuk kunjungi tempat ini, datang ke sini, ke kawasan Geopark Ciletuh, Jawa Barat, Pelabuhan Ratu, yang tepatnya memang lengkap banget. Kalian bisa memilih zona wisata apa aja yang ingin kalian nikmati. Di sini semua tersedia. Bahkan aku pun akan selalu ada di sini. Untuk foto-foto, untuk pengambilan video, pokoknya hal yang lainnya yang bisa kita jadikan objek untuk postingan kita di medsos ya. Keren banget, geng. Pasti deh orang-orang yang melihatnya nanti postingan kalian, pasti mereka akan bertanya, di mana sih itu, Bang? Gitu. Mereka pasti akan. Inilah pesona alam yang sebenarnya. Dan aku takkan pernah berhenti untuk terus menelusuri tempat-tempat yang indah yang berada di bumi ini, baik yang sudah populer ataupun juga yang belum diketahui oleh banyak orang. Aku akan selalu sajikan yang terbaik buat kalian semua, para penontonku yang setia, yang selalu mengikuti petualanganku, perjalananku mengeksplor tempat-tempat terindah, tempat-tempat sejarah, dan tempat-tempat lainnya yang ada di Indonesia. Karena inilah dia Indonesia, negeri yang teramat sangat indah. Pokoknya, salam dari negeri terindah. Inilah Indonesia, dan aku Indonesia banget. Next, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya, yang pastinya aku akan menyajikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin saja belum pernah kalian lihat atau kalian ketahui. Akan aku berikan, aku ulas, aku ungkap, aku bungkus, aku bawakan buat kalian. Terima kasih. Salam dari gue, Selo, Bang Jose. Gak lupa juga dua temanku dari tim Indonesia banget yang gak sempat ikut, Bang D dan Bang Gusman. See you again, dan selamat menikmati pemandangan yang kusajikan lewat video ini. Thank you and see ya. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. 2 jam sudah kebersamaan gue sama Bang Jos di Curug Semar ini. Mungkin setelah ini aku akan segera pulang. Tapi sebelum pulang kita nanti mampir dulu aja di pantai ya Bang Jos? Ya, di Pantai Kuan In ya. Di Pantai Kuan In ya? Atau enggak di Logi Wood di situ ya? Ya. Nanti kita lihat sunset juga, karena kebetulan ini cuaca bagus banget ya. Dan geng, ternyata tempat ini emang indah banget. Jadi buat kalian yang belum pernah kesini,
aku jamin deh, saat kalian di sini nggak akan nyesel. Dan perjalanannya itu nggak terlalu jauh, geng. Dari jalan utama atau dari tempat parkir di warung di bawah, mungkin perlu waktu tadi sekitar 20 menit aja ya Bang Jos. Kita 15 kesini menit paling. 15 menit ya. 15 Jadi menitan. cepet, geng. Dan jalannya pun enak. Jadi bebatuan. Ada tangga juga, jadi nggak terlalu repot deh. Emang jalannya ini udah dirapiin gitu ya, Bang Jos ya? Iya. Udah dibangun bagus banget deh. Saya jujur Bang Selo, saya baru pertama kali ini mengunjungi tempat ini. Suasananya sangat keren, benar. Iya. Karena penasaran aja ya. Iya. Soalnya di daerah Geopark ini masih banyak banget, geng, curug-curug yang belum kita ketahui. Bahkan ada yang belum pernah juga, Bang Jos, orang kunjungin, termasuk ini. Iya. Memang belum banyak ya yang Iya. kesini ya. Dan ternyata ini tuh bagus banget, geng. Ya, curug ini tidak terlalu jauh dari Curug Larangan ya, yang ada di sana, geng. Jadi sebelum ke Curug Larangan, jadi kita bisa mampir dulu di sini, geng. Iya. Iya. Tadi seru ya kita mandi-mandi. Aduh. Karena loncat-loncat, airnya pun bening. serodotan. Bening, Bang Jos, Bening airnya. banget. Aduh, genangan lah pokok nama, Mau asik. gagal pokoknya mah. Dan kalian pun nggak akan nyesel deh kalau kesini, aku jamin, geng. Karena gue aja ternyata merasa beruntung banget ya. Iya. Tadi dari rumah gue berencana pengen kesini, penasaran sih. Yang tadinya kata orang tuh jauh dan tempatnya tuh lumayan tersembunyi gitu, geng. Tapi ternyata enggak, enak banget, jalannya pun bagus. Dan pemandangan di sini pun pohon-pohonnya tuh rindang, geng. Jadi nggak ada panas-panasnya di sini. Walaupun tadi Adem. kita nyampe ke sini tengah hari ya, Bang Jos Iya, ya, tapi adem, geng. Hampir-hampir kita buka puasa, tapi Iya, kita aduh. dengan niat baik ya. Iya. Kita sampai maghrib kita harus kuat. Ya, dan itu ngabuburit kita hari ini. Iya. Asik, Bang Jos. Asik. Oke, selanjutnya aku akan menghabiskan waktu sampai azan Azan. maghrib nanti di pantai. Ya. Sampai lihat sunset ya, Bang Jos. Ya. betul. Oke, teman-teman, salam dari gue, Selo. Saya Jose. See you ya, dan terus ikuti perjalananku sampai akhir perjalanan nanti di Pantai Loji.